Oke guys, selamat datang buat teman-teman, kemudian rekan-rekan dan viewers yang udah nyiapin waktunya ya buat nonton konten pertama aku di YouTube. Jadi sebelumnya gue minta dukungan kalian dan supaya aku bisa terus nih bikin konten setiap minggu lah minimal. Jadi konten kali ini aku dedikasikan untuk membahas investasi dan berbagai hal mengenai berita ataupun peluang investasi sepanjang 2023. Cuma di sini aku akan ada disclaimer dulu ya, disclaimer dan peringatan bahwa konten ini nih bukan anjuran ataupun saran ya yang harus ditiru atau di copy trade oleh para trader. Ini cuma sebagai pembanding ya yang mungkin bisa bantu teman-teman untuk mengolah informasi yang lebih baik dan juga memberi tambahan atau juga kritikan mengenai informasi yang akan aku sampaikan nantinya. Jadi jangan lupa untuk tetap subscribe, follow, like, dan share ya. Nah, jadi apa sih ya? Mungkin kita masuk ke poin utama lah ya. Jadi apa sih berbisnis investasi ya? Sebenarnya agak panjang banget sih kalau kita bahas secara menyeluruh tentang investasi, tapi mungkin aku hanya membahas investasi yang aku tekuni saat ini, yaitu investasi forex ya. Jadi forex itu singkatan dari foreign exchange yang berarti perdagangan mata uang asing. Selain itu juga ada perdagangan nilai emas dan juga perdagangan minyak mentah dunia. Nah, variatif banget ya, banyak pilihan kita kalau mau berinvestasi di forex, tapi yang paling sering ya tiga hal itu: mata uang asing, perdagangan nilai emas, dan perdagangan minyak mentah dunia. Kemudian aku tuh bisa simpulkan ya, apa sih keuntungannya kalau kita berinvestasi di forex ya. Yang pertama, kita bisa mendapatkan keuntungan yang konsisten. Maksudnya konsisten di sini kita bisa dapat keuntungan tiap hari, tapi variatif. Kita mungkin bisa dapat 100.000 per hari ataupun 300.000 per hari, tergantung kondisi pasar kayak gitu. Kemudian yang kedua, likuiditasnya yang tinggi. Maksudnya kayak pasarnya ini betul-betul masif lah, pasar internasional. Kalau misalnya kita mau jual emas hari itu, maka yang beli emas itu ada pada hari itu, bahkan detik itu. Nah, kalau kita mau beli emas saat itu, saat detik itu juga, maka saat detik itu juga kita akan mendapatkan emas yang kita mau beli karena ada yang jual ya. Jadi investasinya nih, maksudnya pasarnya ini sangat-sangat masif itu, sangat-sangat liquid jadinya. Nah, yang poin terakhir, ini investasi forex bisa menjadi passive income ya. Bisa ya sekedar-kedar mencari uang kopi lah istilahnya. 100-200 nge-Starbucks nggak masalah. Yang penting arah pasar atau pembelian kita itu tepat lah dalam trading forex. Jangan samakan ya investasi forex itu dengan binomo ya. Kalau pengalaman aku sendiri ya, mungkin beberapa teman bertanya gitu, apakah binomo itu sama dengan investasi forex yang aku kerjakan? Sebenarnya sih binomo itu bukanlah jenis investasi yang sebenarnya yang sama seperti kripto, saham, reksadana ataupun forex ya. Jadi binomo ini sebenarnya hanyalah platform trading tapi masuk ke jenis binary options. Jadi dalam binary option ini hanya memungkinkan para investor untuk menebak ini pergerakan harganya bakal naik apa turun. Jadi ya cuma menebak lah, kayak nebak Real Madrid lawan Barcelona gitu. Yang menang, yang masang Madrid menang ya dapat untung, yang masang Madrid kalah ya rugi ya. Seperti itulah binomo untuk trading di binary option. Jadi perlu kita pelajari ya lebih lanjut dan berhati-hati serta bijak untuk mengambil investasi yang kita mau ambil. Oke, kita balik lagi deh ke poin pembahasan ya. Mungkin beberapa teman-teman bertanya-tanya gitu, apa sih peluang investasi terbaik di tahun 2023? Apakah investasi di saham, apakah investasi di kripto, atau lainnya? Nah, kalau kita lansir nih di media online, salah satunya yang aku kunjungi yaitu finance.detik.com, bahwa yang mempunyai potensi besar adalah investasi emas di tahun 2023 hingga 2024. Hal ini diperkirakan ya di dalam berita ya, itu emas memiliki potensi kenaikan harga hingga 1,6 juta rupiah per gram pada tahun 2024 nantinya.
Hal ini sudah didukung dengan catatan kenaikan harga hingga 60.000 dalam kurun waktu 4 bulan saja. Yang sebelumnya di bulan November 2022 itu harganya Rp880.000 per gram menjadi Rp940.000 di awal Januari 2023. Namun ada hal yang aku harus wanti-wantikan dulu ke kalian ya. Jadi pastikan dulu ya kamu tahu cara menghitung nilai investasinya terlebih dahulu, karena forex dan investasi real emas itu ada perbedaan. Kalau kita membeli emas di investasi forex menggunakan MetaTrader 5 itu nggak dihitung per gram, melainkan dihitung per troy ounce atau sekitar 31 gram. Nah, kalau misalnya nih harga emas di Indonesia sekitar Rp940.000 per gram, maka untuk membeli emas di pasar forex, kamu harus membeli sebanyak 31 gram dengan total harga Rp29.140.000 atau sekitar $1.867 Amerika Serikat. Namun jangan khawatir buat teman-teman yang udah ada niatan untuk melakukan investasi ya. Jika kamu tidak memiliki uang sebanyak itu, kamu masih bisa kok berinvestasi dengan menggunakan modal yang lebih sedikit. Nanti itu ada istilah skema leverage yang memungkinkan kamu itu mendapatkan pinjaman dana dari broker sehingga kamu itu bisa membeli harga emas dengan modal yang lebih kecil dari nilai harga yang dibuka. Namun ingat, ini juga memiliki resiko yang harus dipertimbangkan. Nah, setelah kalian tahu nih perbedaan emas di forex dan emas di real ya, itu cuma terletak dari jumlah pembelian ya. Kalau real kita bisa beli per gram, kalau di forex kita belinya per troy ounce ya nilainya. Nah, kita balik lagi nih ke prospek emas di tahun 2023 ya. Kalau menurut kepala investasi Swiss Asia Capital yaitu Joe Kinner, dia beranggapan bahwa harga emas ini sangat-sangat memungkinkan mencapai nilai $4.000 Amerika Serikat per troy ounce per 31 gram. Kalau 4.000 dikali Rp15.000 berarti sekitar 60 jutaan lebih lah ya harga emas di tahun 2023 nantinya seperti itu. Nah, apa penyebabnya nih? Penyebabnya ini karena masih adanya inflasi secara global ya, khususnya inflasi di Amerika Serikat, sehingga membuat ketakutan ya akan resesi ekonomi global maupun pusat ekonomi dunia saat ini yaitu di Amerika Serikat. Nah, sehingga banyak banget ya di kuartal pertama nantinya ini banyak bank sentral itu memperlambat kenaikan suku bunga sehingga harga emas itu menjadi lebih menarik. Pasar global juga bisa menjadi tidak stabil karena kenaikan suku bunga dan ketakutan akan resesi. Nah, kalau kita update lagi nih di www.gold.org ya, kalau menurut World Gold Council itu bank sentral The Federal Reserve Amerika Serikat itu telah membeli emas sebanyak 400 ton di kuartal ketiga tahun 2022. 400 ton loh. Hal ini nggak mengherankan ya, karena emas itu dikenal sebagai lindung nilai ya, anti inflasi lah istilahnya, yang paling efektif dibandingkan menyimpan mata uang ya. Bahkan kedudukan emas ini semakin didukung dengan adanya Bank Sentral Cina yang telah menambah cadangan emasnya sebesar 1,8 miliar dolar. Itu dilansir oleh Reuters.com ya. Jadi emas ini memang jadi pilihan investasi di saat kondisi ekonomi lagi bombardir banget beberapa tahun belakangan ini. Nah, hal inilah mengapa emas menjadi salah satu aset yang paling sering diinvestasikan oleh para investor. Karena emas ini ya bisa dibilang bikin ngiler juga sih, karena prospeknya ke depan yang bisa dibilang cerah. Jadi walaupun itu hanya masih perkiraan, tapi banyak banget alasan ya yang mendukung menjadikan emas itu sebagai barang favorit bagi para investor ya. Jadi kalau misal kita cek di alasannya ya di investopedia.com, karena nilai emas nih sangat konsisten, bahkan digunakan sepanjang masa emas nih dari zaman korun sampai sekarang. Emas itu tetap menjadi pilihan utama nih bagi
yang nyimpen, untuk para investor seperti itu. Jadi emang emas ini sudah dilakukan, sudah sudah digunakan ya sejak zaman dahulu ya, dan masih eksis sampai saat ini. Nah, yang kedua tuh emas tuh lebih aman daripada mata uang dolar Amerika. Walaupun dolar Amerika menjadi cadangan mata uang terpenting di dunia, namun kalau misal kita lihat nih ke belakang pas krisis ekonomi 1998 dan juga 2008, orang-orang tuh justru lebih cenderung membeli emas untuk menjaga nilai aset mereka daripada membeli dolar seperti itu. Nah, yang ketiga, emas ini juga anti inflasi. Jadi kalau saat inflasi itu meningkat, harga pokok juga kan ikut meningkat nih. Nah, harga emas juga ikut juga meningkat seperti itu. Nah, terus emasnya juga bisa dibilang stabil harganya walaupun keadaan kondisi ekonomi itu sedang mengalami deflasi. Jadi kalau nggak inflasi, deflasi, emas itu tetap menjadi nilai yang tidak terlalu mudah turun harganya, tapi sangat cepat untuk naik harganya seperti itu. Tapi tergantung permintaan harga emas saat itu. Semuanya sangat berpengaruh ya, entah deflasi, inflasi, permintaan harga, supply dan lain-lainnya. Jadi banyak hal yang harus kita lihat ya mengenai prospek emas mendatang seperti itu. Dan emasnya juga termasuk yang aset yang unik ya, berbeda dengan logam lainnya. Jadi banyak banget yang menjadikan para investor lebih mengutamakan membeli emas dibandingkan investasi lainnya di saat kondisi ekonomi enggak pasti gitu. Khususnya di 2023 ini banyak banget yang bilang gelap, ekonomi gelap cuy, seakan-akan mati lampu. Kalau Pak Jokowi bilang nih kita sedang meraba-raba cuy, aduh ngeri kali lah. Nah, sekarang kita masuk ke hidangan utamanya nih guys. Alasan-alasan kenapa emas ini bakal menjadi aset yang sangat silau di tahun 2023 ya. Kalau kita lansir nih di gold.org, saat ini pasar internasional ya di awal 2023 ini sudah mengalami namanya resesi singkat gitu. Jadi beberapa negara termasuk Amerika Serikat itu mengalami kenaikan aktivitas ekonomi, namun kurangnya kontrol nih terhadap mata uang yang menyebabkan inflasi dan kenaikan suku bunga. Dengan demikian ya bisa disimpulkan nih bahwa emas nih bakal menguat pada sepanjang, maksudnya bukan pada tahun 2023 ya, sepanjang 2023 karena dukungan dan beberapa faktor. Salah satunya juga pertumbuhan ekonomi Cina setelah lepas dari namanya kebijakan COVID 0% apa lupalah, itulah sekitar itu menjadikan permintaan emas tuh malah meningkat gitu karena pertumbuhan ekonomi Cina itu kembali aktif lagi seperti itu. Jadi kalau kita perdalam lagi ya, kalau dilansir di Bloomberg itu sebenarnya ada 3 skenario ya yang mungkin bakal terjadi pada harga emas. Apakah harga emas tuh bisa meroket? Apakah harga emas tuh naiknya tapi melamban? Apakah harga emas tuh bakal menurun? Nah, jadi kita ini akan jabarin nih beberapa faktor ya. Ini sudah ada di layar kalian ya. Jadi prospek emas ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti opportunity cost-nya, kemudian economic expenses-nya, risk dan momentum serta dampaknya terhadap nilai emas. Nah, dari ketiga skenario ya yang udah dijelaskan sama elit global nih. Yang pertama itu ada severe downturn. Ini bacanya severe downturn ya, yang nggak salah ya, kalau misalnya ada salah tolong dikoreksi ya. Jadi istilah ini mengacu pada keadaan di mana ekonomi suatu negara atau wilayah itu mengalami penurunan yang sangat parah. Jadi emas itu bisa jadi pilihan investasi ya yang menguntungkan saat ekonomi sedang lesu. Nah, severe downturn ini atau kita sebut aja ya sederhananya bahasa Indonesianya adalah penurunan ekonomi yang parah yang menyebabkan inflasi. Tapi jika pemerintah mencetak uang lebih banyak, maka nilai emas tuh malah bisa meningkat gitu. Dan kita bisa melihat emas ini merupakan aset yang memang diciptakan sebagai anti inflasi. Jadi potensi keuntungannya cukup tinggi di tahun 2023 dengan syarat apabila skenario pertama terjadi pada ekonomi Amerika Serikat. Kalau kondisi ekonomi Amerika Serikat anjlok dan hancur lebur lah seperti itu.
Kemudian ada opsi kedua yang disebut dengan mild recession. Jadi mild recession ini adalah istilah yang mengacu pada keadaan di mana ekonomi suatu negara atau wilayah itu mengalami penurunan yang tidak terlalu parah ya. Jadi memang pasarnya turun, cuma tidak terlalu tajam banget ya, nggak seperti yang penjelasan sebelumnya. Jadi mild recession ini itu situasi di mana ekonomi tidak terlalu turun parah dan ada beberapa faktor seperti penurunan permintaan, kemudian tingginya pengangguran atau situasi politik yang nggak stabil itu dapat membuat ekonomi melambat. Namun dengan kondisi seperti itu, emas tetap bisa menjadi pilihan yang aman bagi investor karena nilainya bisa dibilang kan sebelumnya gua sebut harganya stabil di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti. Itu opsi kedua ya. Jadi ada kenaikan cuma tidak terlalu kenceng gitu. Nah yang terakhir itu ada skenario yang disebut dengan soft landing. Nah, soft landing ini istilahnya ya mengacu pada keadaan di mana ekonomi suatu negara atau wilayah itu mengalami penurunan yang enggak terlalu parah gitu. Jadi biasanya soft landing itu terjadi ketika ada beberapa faktor ya yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Namun pemerintah atau bank sentral itu sudah bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah namanya krisis ekonomi yang lebih parah. Tindakan tersebut bisa berupa pemotongan suku bunga, kemudian pelonggaran kebijakan moneter, dan juga atau bantuan keuangan kepada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan kalian lihat nih ada kolom warna merah, kemudian ada kolom warna abu-abu dan hijau. Ini itu adalah tanda-tanda ya atau sebuah warna momentum yang udah dikasih kisi-kisinya ini sama elit globalnya Federal Reserve ya gitu. Nah sebelumnya nih kalau kita lihat ya yang tercantum dalam color key-nya, kalau warna hijau itu tandanya bagus buat harga emas. Nah kalau abu-abu itu tandanya netral terhadap harga emas. Nah kalau yang merah itu tandanya buruk atau berdampak buruk pada nilai emas. Jadi pertama ini aku bakal bahas ya momentum atau indikasi-indikasi yang menguntungkan bagi nilai emas atau menguatkan harga emas ya. Pertama kita ambil nih poin opportunity cost-nya. Nah, dalam hal ini itu merujuk pada biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti kenaikan suku bunga. Nah, di skenario tersebut, nah itu tertulis FF max 4,5%, year strip end 2,5%. Ini maksudnya kayak gimana sih? Jadi maksudnya ini bank sentral itu menetapkan suku bunga maksimumnya itu harus 4,5% dan target akhir di tahun 2023 adalah 2,5%. Kalau misalnya ketetapan suku bunganya segitu, maka cenderung harga emasnya diperkirakan akan menguat. Namun, jika suku bunga maksimumnya ditetapkan di antara nilai 5,5% dan target akhir tahunnya di 2023 adalah 5%, jadi itu menunjukkan harga emas tuh cenderung bakal melemah. Jadi sangat penting ya untuk mengikuti perkembangan kebijakan suku bunga sepanjang tahun 2023 untuk mengetahui dampak dari perubahan suku bunga terhadap harga emas. Nah, yang kedua nih ada tulisannya lower bond yields atau kita bisa sebut dengan suku bunga obligasi atau bond interest rate yang lebih rendah dari suku bunga sebelumnya. Jadi obligasi ini ya bagi yang belum tahu, obligasi itu adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi lower bond yields ini bisa menyebabkan efek kepada harga emas itu naik karena investor pasti lebih tertarik untuk membeli emas sebagai aset safe haven daripada membeli surat obligasi dengan suku bunga yang rendah. Nah, sedangkan harga bond yield sendiri itu istilahnya itu mengacu pada tingkat bunga yang dibayarkan kepada investor untuk membeli obligasi atau surat hutang suatu negara atau perusahaan. Biasanya tingkat bunga obligasi yang lebih tinggi itu menjadikan investor itu lebih memilih untuk membeli obligasi karena lebih menguntungkan dan lebih aman daripada membeli emas seperti itu. Nah, kemudian ada poin weaker US dollar adalah istilah yang mengacu pada nilai mata uang dolar Amerika Serikat yang lebih rendah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Ya kalau sebagai investor ya sih sebagai investor kalau dolar AS melemah ya pastinya
yang pilihan menarik adalah membeli mata uang lainnya atau bahkan membeli emas, karena ya emas lebih bagus prospeknya dibandingkan dengan dolar yang sedang melemah. Kemudian kita masuk ke poin economic expansion, atau tadi ya poinnya adalah self downturn, adalah istilah yang mengacu pada keadaan di mana ekonomi suatu negara atau wilayah itu mengalami penurunan yang sangat-sangat parah. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor ya, seperti krisis finansial, ada kegagalan bisnis, ada juga kondisi politik yang nggak stabil ya, macam-macam lah. Jadi self downturn ini membuat ekonomi itu jadi anjlok parah sih, sehingga investor lebih memilih emas sebagai aset lindung yang aman sebagai anti inflasi seperti itu. Nah, apabila pemerintah sudah menggunakan namanya istilah stagflation, itu juga membuat harga-harga naik, harga-harga pokok naik dan lainnya. Jadi emas tuh jadi pilihan yang aman bagi investor. Jadi keadaan yang sangat mengkhawatirkan seperti self downturn atau stagflation, harga emas justru cenderung naik karena permintaannya yang pastinya juga ikut tinggi. Kemudian kita masuk poin risk atau yang bisa kita sebut dengan resiko. Jadi ada poin yang disebut dengan inflasi eventually drops below 2%, artinya itu inflasi turun di bawah 2% per tahun. Nah, banyak investor mungkin akan mulai mengurangi ya pembelian emasnya dan lebih memilih untuk membeli aset-aset lain yang mungkin dianggap lebih menguntungkan. Karena dengan inflasi yang turun 2% itu memungkinkan saham ini bisa kembali bekerja dengan normal seperti itu, sehingga harga emas itu kemungkinan akan terjadi penjualan. Nah, kemudian ada poin inflation helps, adalah situasi di mana tingkat inflasi atau kenaikan harga-harga ya secara umum, harga pokok dan lainnya itu turun setengahnya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan permintaan untuk emas itu menurun karena banyak banget investor pastinya lebih memilih untuk berinvestasi pada aset lain yang lebih terpengaruh oleh inflasi seperti saham ataupun properti. Kemudian ada poin menjelaskan tentang equities big dan the rating ya. Equities big ini istilahnya adalah yang digunakan untuk menggambarkan ya saham-saham dari perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham. Nah, sedangkan the rating sendiri adalah proses penurunan peringkat atau rating suatu perusahaan atau negara-negara oleh agen rating. Nah, equities big dan the rating ini, jika saham-saham perusahaan-perusahaan besar justru di downgrade, maka investor itu akan menjual saham-saham mereka dan beralih ke emas sebagai aset safe haven. Ini akan menaikkan harga emas dan justru menurunkan harga saham. Kemudian ada poin ekuitas farewell, adalah salah satu jenis ekuitas yang mengacu pada nilai perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Hal ini sangat penting ya, karena ekuitas yang berjalan baik itu menunjukkan perusahaan mengelola keuangannya dengan baik dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi dengan ekuitas farewell ini dapat menyebabkan investor itu lebih memilih untuk berinvestasi di saham daripada berinvestasi di emas, sehingga memungkinkan harga emas itu bakal turun. Nah, selanjutnya ada poin momentum. Nah, di poin momentum ini ada tulisannya China opens in H1. Ini istilah yang mengacu pada periode pertama setengah tahun di Cina. Jadi ini biasanya terjadi pada bulan Januari ya hingga Juni, di mana perekonomian Cina ini kemungkinan itu akan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan periode kedua setengah tahun H2 ya. Itu sekitaran bulan Juli sampai Desember yang tahun kemarin yang 2022. Kalau misalnya H1-nya lebih bagus nih yang di tahun 2023, itu kemungkinan Cina itu bakal borong tuh semua emas yang ada di dunia ya, bakal beli-beli besar-besaran seperti kejadian di 2018 sampai 2019 seperti itu. Kemudian ada poin yang disebut commodity sell off ya. Ini istilah ini mengacu pada penurunan harga ya. Penurunan harga komoditas yang secara signifikan seperti harga-harga pokok seperti itu. Hal ini dapat terjadi karena berbagai macam alasan seperti kekhawatiran tentang prospek ekonomi, kemudian ada oversupply, kelebihan pasokan, atau bahkan akibat ketidakstabilan politik ya. Hingga
Sehingga dengan adanya commodity sell off itu, banyak orang justru cenderung akan membeli emas sebagai bentuk perlindungan terhadap penurunan nilai komoditis yang sangat signifikan. Karena mereka pasti berpikir juga sih kalau emas ini bahkan akan naik harganya di saat kondisi pokok itu tidak jelas harganya, sehingga banyak banget investor bakal mengamankan uang mereka dengan cara membeli emas daripada menanam saham ya, karena performa saham juga bakal berpengaruh akibat harga-harga yang tidak jelas atau harga-harga yang justru melemah seperti itu. Kemudian ada poin geopolitical risk yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga emas ya. Saat terjadi resiko geopolitik, investor tuh justru cenderung membeli emas sebagai aset safe haven, karena emas tuh ya dianggap sebagai bentuk investasi yang aman dan tidak terpengaruh oleh resiko politik atau konflik negara. Contoh kasusnya ya yang sudah terjadi pas kita Covid kemarin 2019, itu harga emas menyentuh $2.000 lebih, dan kejadian politik antara perang Ukraina dan Rusia itu sangat-sangat berpengaruh banget sama harga pokok lah, harga saham, dan termasuk harga emas yang paling menerima dampaknya karena sudah mencapai nilai 2000 waktu itu. Oke, sudah ya. Jadi semuanya udah gua jelasin ya, dari poin merah, poin hijau, kemudian skenario yang bakal terjadi pada emas. Mungkin bakal gua lengkapin lagi dengan analisa teknikal ya, bagaimana kita mendeteksi harga emas langsung di program trading kita. Nanti gimana sih cara kita membaca harga emas, di mana titik pantulnya, perkiraan, gimana analisa teknikal yang bakal aku gunakan ya. Jadi stay tune, bisa dilanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap like, kemudian share dan subscribe ya. Oke, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.